Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita berkumpul untuk menghayati kasih Tuhan dalam ibadah Kamis Putih. Yesus Kristus memberikan teladan kepada kita untuk saling mengasihi ketika Ia merendahkan dirinya, membasuh kaki murid-muridnya, dan makan bersama dengan mereka. Kasih yang tulus penuh pengorbanan, Ia nyatakan. Mari bersama-sama dalam ibadah ini, kita menghayati dan menyatakan komitmen melayani dengan kasih yang tulus. Dalam tuntunan tema, perbuatlah ini. Kita berdiri, mari kita memuji Tuhan. Dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu, nama-Mu kami puji untuk selama-lamanya. Kita ulang, marilah memuji. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setia-Nya, Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu, nama-Mu kami puji untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam kepada kamu, Tuhan besertamu. Salam bagimu juga, Tuhan besertamu. Tuhan memberikan segalanya bagi kita. Tuhan memberikan hidup dan juga menganugerahkan keselamatan. Sungguh besar kasih karunia-Nya kepada kita. Namun, kita tidak berdaya membalas segala kasih karunia-Nya. Kita justru melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukakan Tuhan. Karena itu, marilah dengan rendah hati kita mengaku dosa. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Dari kunjungan malam ke
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Yesaya 43 ayat 4-5. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Amin. Ajaib benar anugerah membaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat anugerah. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, Keluaran 12 ayat 24. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Amin. Pembacaan Mazmur secara responsorial. Kita menggunakan Alkitab terjemahan lama. Dari Mazmur 116 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Mazmur 116 ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Ayat ganjil dibacakan oleh perempuan dan ayat yang genap oleh laki-laki. Kita mulai. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Amin. Mazmur 116 ayat pertama dan ketiga.
Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan untuk dibaca. Keluaran 12 ayat 1 sampai 28. Keluaran 12 ayat 1 sampai 28. Pembacaan yang berikutnya dari pertama Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Pertama Korintus 11 ayat 23 sampai 26 dan pembacaan Injil menurut Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kehidupan yang masih dianugerahkan, untuk kesempatan yang disediakan. Kami datang menyembah Tuhan dalam ibadah Kamis Putih. Di ibadah Kamis Putih, kami mengenang Tuhan kami Yesus Kristus yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, merendahkan dirinya untuk melayani kami umat-Mu yang berdosa. Tolonglah kami Tuhan yang sedang beribadah saat ini, untuk tidak hanya datang memperingati, tapi sungguh-sungguh kami mengalami bagaimana kasih Kristus, sehingga kami boleh meneladani segala keangkuhan atau kesombongan dihancurkan untuk kami memiliki kerendahan hati mau melayani. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Allah Roh Kudus terangi hati pikiran kami untuk dapat memahami dengan baik. Berfirmanlah, umat-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Beri kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Keluaran 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-28. Keluaran 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-28. Saya menggunakan Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini menandai awal segala bulan bagimu. Itulah bulan pertama bagimu tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, setiap orang harus mengambil seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga menurut kaum keluarganya. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil, ia bersama tetangga yang paling dekat rumahnya harus mengambil seekor anak domba menurut jumlah jiwa. Perkirakanlah pembagian mengenai anak domba itu menurut keperluan tiap-tiap orang. Kamu boleh mengambil anak domba atau kambing, tetapi harus yang tidak bercela, jantan dan berumur 1 tahun. Kamu harus menyisihkannya sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian sedikit dari darahnya haruslah diambil dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas di rumah-rumah tempat mereka memakannya. Dagingnya harus dimakan malam itu juga. Daging itu dipanggang dan dimakan dengan roti tidak beragi beserta sayur pahit.
Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, melainkan harus dipanggang di atas api, lengkap dengan kepala, betis, dan bagian dalamnya. Janganlah kamu sisakan apapun dari daging itu sampai pagi. Apa yang tersisa sampai pagi harus kamu bakar habis. Beginilah kamu memakannya. Dengan pinggang terikat, kasut pada kaki, dan tongkat di tangan, makanlah dengan buru-buru. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi tanah Mesir. Semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Dan atas semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah tempat kamu tinggal. Ketika aku melihat darah itu, aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kebinasaan di antara kamu ketika aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhanmu. Bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Selama 7 hari kamu harus makan roti tidak beragi. Pada hari pertama, kamu sudah harus membuang segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7 harus dilenyapkan dari Israel. Baik pada hari pertama maupun pada hari ke-7, kamu harus mengadakan pertemuan yang kudus. Pada kedua hari itu, pekerjaan apapun tidak boleh dilakukan. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi, kamu harus merayakan hari raya roti tidak beragi, sebab tepat pada hari itu, aku membawa barisan-barisanmu keluar dari tanah Mesir. Kamu harus merayakan hari itu turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Pada bulan pertama, tanggal 14 bulan itu, di waktu petang, kamu harus makan roti tidak beragi. Sampai tanggal 21 bulan itu, di waktu petang. 7 hari lamanya, tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, harus dilenyapkan dari jemaah Israel, baik warga pendatang maupun warga asli. Apapun yang beragi tidak boleh kamu makan di segala tempat tinggalmu. Kamu harus makan roti tidak beragi. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah bejana, dan darah itu harus kamu bubuhkan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Tidak seorang pun dari kamu boleh keluar rumah sampai pagi. Tuhan akan menjelajahi Mesir untuk menulahinya. Ketika ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pembinasa masuk ke dalam rumahmu untuk menulahimu. Kamu harus melaksanakan hal itu sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Apabila kamu tiba di negeri yang akan Tuhan berikan kepadamu, seperti yang difirmankannya, kamu harus melaksanakan ibadah ini. Apabila anak-anakmu bertanya kepadamu, apa arti ibadah ini bagimu? Maka kamu harus berkata, itulah kurban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu
Berlututlah umat itu dan sujud menyembah. Orang Israel pergi dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikian mereka lakukan. Demikian firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan dari pertama Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Saya menggunakan Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, janganlah hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib
saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Amin. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia setiap orang yang mendengar lalu melakukan firman Tuhan dengan setia dalam hidupnya. Pure semangat Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bersyukur tahun ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk memperingati sekaligus mengalami karya kasih Allah dalam pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sangat bersukacita karena mengevaluasi dari kehadiran tahun-tahun kemarin. Setiap tahun semakin bertambah yang ikut hadir dalam ibadah 3 hari suci gerejawi. Itu dimulai dari Kamis Putih, besok Jumat Agung, kemudian Sabtu Sunyi, baru setelah itu lepas dari 3 hari suci kita memasuki Paskah. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang sama dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca lewat bahan lectionary, bahan utama kita ada pada Keluaran 12 ayat 1 sampai 28. Dan kita ada di bawah sorotan tema perbuatlah ini. Perbuatlah ini. Ini kata kerja, perbuat. Setiap kita melakukan atau berbuat pasti selalu punya dasar. Dan mulai dari pagi sampai dengan saat ini pasti sudah banyak hal yang kita perbuat atau yang sudah kita lakukan. Tentunya di semua yang kita buat atau di semua yang kita lakukan ada maksud, ada tujuan yang hendak dicapai. Perayaan-perayaan yang dilakukan itu juga adalah dasarnya mengingat rayakan satu peristiwa yang sudah pernah terjadi. Ini biasanya juga kita lakukan kalau hari lahir ya atau ulang tahun. Kita mengingat rayakan bagaimana kelahiran. Peristiwa yang dicatat dalam bacaan kita yang adalah bahan utama di Keluaran ini, di sini kita melihat peristiwa di mana Allah sedang mempersiapkan umatnya untuk keluar dari tanah perbudakan, yaitu Mesir. Sebelum wabah atau tulah terakhir dinyatakan oleh Allah. Peristiwa ini sangat penting untuk selalu diingat,
untuk selalu diperbuat atau dilakukan. Dan karena itu, dari peristiwa itu menjadi titik awal umat Israel menetapkan kalender tahunan mereka pada acara tersebut. Makanya dalam pembacaan kita dikatakan bulan ini adalah awal bulan bagi bangsa Israel. Bulan ini adalah awal bulan bagi bangsa Israel. Itu ditetapkan supaya selalu diingat, supaya selalu dilakukan atau dibuat. Apa yang mereka buat dalam mengingat rayakan peristiwa tentang kasih Allah ketika mereka keluar dari tanah Mesir? Yang diingat adalah, yang diperbuat adalah, dicatat dalam pembacaan kita, ada hal yang dilakukan oleh umat. Dikatakan setiap laki-laki harus mengambil seekor anak domba menurut kaum keluarganya. Dikatakan seekor anak domba untuk satu rumah tangga. Kalau rumah tangga itu kecil, anggotanya itu bisa bergabung dengan tetangga. Menanggung satu ekor, artinya mau dikatakan sesuai dengan kebutuhan. Dan anak domba atau kambing itu harus yang tidak bercelah, artinya yang sempurna terlihat, dan berjenis kelamin laki-laki. Ketika domba itu disembelih, dikatakan darahnya dibubuhkan sedikit pada kedua tiang pintu pada ambang atas. Itu mau menunjukkan bahwa kematian telah menimpa setiap rumah, dan karena itu tidak lagi ada pembunuhan di rumah itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah korban pengganti yang kemudian dikatakan lakukan itu terus-menerus sebagai tradisi bagi umat Israel dalam rangka menggantikan pengorbanan anak sulung. Dan karena mereka pada saat itu sedang dipersiapkan oleh Allah untuk keluar dari tanah Mesir, sedikit peristiwa itu mencatat bahwa ketika Allah mau menuntun mereka keluar dari Mesir, itu saatnya adalah saat-saat yang kritis. Dan karena itu dikatakan mereka harus makan roti yang tidak beragi. Ini perlu kita tahu. Kenapa harus makan roti yang tidak beragi? Karena waktunya singkat. Makan roti tidak beragi artinya tidak perlu lagi menunggu untuk mengembang. Jangan makan roti yang tidak beragi. Dan daging yang disembelih itu jangan direbus, dipanggang. Karena ibu-ibu pasti tahu mana yang lebih cepat, rebus atau panggang? Dipanggang. Jadi jangan tidak makan roti yang tidak beragi supaya waktunya lebih singkat, tidak tunggu mengembang. Dipanggang dagingnya, jangan direbus karena waktunya sangat mendesak. Sangat mendesak. Dan ada makanan yang pahit. Dengan makanan yang pahit itu supaya mereka ingat bahwa mereka pernah mengalami kepahitan di negeri pembuangan. Waktunya sangat singkat, maka sambil makan mereka harus siap. Pinggang sudah terikat, sendal sudah diletakkan di kaki,
dan tongkat sudah ada di tangan. Karena kapan saja diperintahkan untuk segera keluar, mereka sudah siap. Poin penting di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah menunda-nunda untuk melakukan apa yang menjadi perkataan Tuhan, karena engkau tidak tahu waktu Tuhan. Jangan tunda. Poin penting di sini adalah yang dituntut kepada umat adalah ketaatan untuk berbuat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan jangan tunda. Karena waktu itu bukan kita yang tentukan. Yang menentukan itu adalah Tuhan. Semua itu harus diperbuat oleh umat Israel, supaya menjadi peringatan yang terus-menerus akan dilakukan untuk mengingat betapa besarnya kasih Allah yang membebaskan mereka untuk dapat keluar dari negeri pembuangan. Itulah Paskah pertama yang dirancang oleh Allah untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Jadi ini Paskah pertama Bapak Ibu yang dirayakan oleh umat Israel, yaitu mereka mengingat bagaimana mereka dibebaskan dari perbudakan. Lalu bagaimana dengan Paskah yang kita lakukan? Yang umat Kristen lakukan tidak berbeda. Lewat Paskah yang kita lakukan adalah di situ kita mau mengingat, kita mau mengenang, kita mau merayakan bagaimana rancangan Allah, anugerah keselamatan yang Allah berikan kepada kita untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Itu Paskah. Kalau Paskah pertama umat Israel dibebaskan dari negeri perbudakan. Kita yang merayakan saat ini adalah pembebasan dari dosa dan keselamatan. Allah sudah merancang bahwa jauh-jauh hari dunia yang dijadikan ini akan diselamatkan. Lalu sekarang, apa respon kita? Bapak Ibu Saudara-saudara, apa respon kita? Kita yang sudah dibebaskan ini. Firman Tuhan, tema kita katakan, berbuatlah. Apa yang harus kita perbuat, Bapak Ibu? Apa yang harus kita perbuat? Apakah kita perbuat cukup dengan kita datang malam hari ini, pakai baju putih, untuk mengingat, untuk merayakan? Tidak cukup, Bapak Ibu. Tidak hanya merayakan, tidak hanya mengenang, tapi bagaimana kita sungguh-sungguh mengalami kasih Allah itu di dalam hidup kita. Saya bisa seperti ini. Saya bisa mengenal Kristus dan menerima keselamatan. Itu karena kasih Allah yang sangat besar untuk saya. Untuk kita semua, Bapak Ibu. Kalau kita mengalami kasih Kristus dalam hidup kita, kalau kita sungguh-sungguh mengalami kasih Kristus, bahwa saya bisa seperti ini hanya karena belas kasihan, maka segala keangkuhan yang ada di dalam diri ini harus dihancurkan. Segala bentuk kesombongan yang ada di dalam diri ini harus dihancurkan. Kalau sungguh-sungguh kita mengalami kasih Allah dalam hidup kita. Apa yang harus kita perbuat? Sama dengan umat Israel. Mereka mempersiapkan hidup mereka dengan menyatakan ketaatan. Sama seperti umat Israel, yang mereka perbuat adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Respon kita tidak hanya mengalami kasih Allah, tapi juga menyatakan kasih Allah itu
kepada sesama manusia. Firman Tuhan katakan, kalau engkau mengatakan engkau mengasihi Allah, tetapi saudaramu yang ada di depanmu, yang engkau lihat, engkau tidak kasihi, engkau berbohong. Kalau kita mengalami kasih Allah, maka sudah pasti kita selalu punya kesediaan untuk juga melayani dan mengasihi sesama manusia. Malam ini kita akan menyatakan bagaimana kerendahan hati kita. Bagaimana kita yang sudah mengalami kasih Allah, yang seharusnya punya kerendahan hati, tidak hanya mengasihi Allah, tapi juga mengasihi sesama dengan tulus, dengan rela. Tidak hanya sekedar simbolisasi atau simbol, tetapi sungguh-sungguh dengan rendah hati mau melayani, mau mengasihi. Sebentar kita akan masuk ke dalam pembasuhan kaki. Ini kita perbuat, mau membuktikan bahwa kita memang telah mengalami kasih Allah. Dalam pembacaan Injil tadi Yesus katakan, kalau engkau menyebut aku guru dan Tuhan, dan aku melakukan itu dengan kerendahan hati membasuh kakimu, maka engkau juga harus melakukannya. Artinya tidak hanya dengan kata, tidak hanya dengan duduk rendahkan, tetapi betul-betul karena kita mengasihi dengan kasih yang tulus. Sehingga setiap kita yang mengalami kasih Allah dan melakukan atau berbuat sesuai dengan kehendak Allah, maka kalau Tuhan berkenan, besok kita layak ambil bagian dalam perjamuan bersama-sama dengan Tuhan. Mari persiapkan diri kita, beri diri kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus untuk melakukan perbuatan dalam mengenang kasih Allah yang begitu besar, melakukan ketaatan yang sungguh kepada apa yang difirmankan Tuhan. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Anugerah terbesar dinyatakan Allah bagi kita. Perbuatlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan masih anugerahkan kita kehidupan dan tidak pernah ada kata terlambat untuk kita berbuat. Meski tak layak diriku, Meski diriku tetapi karena
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yesus Kristus sudah memberi teladan melalui pelayanannya. Dia membasuh kaki para murid-muridnya, tanda bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Firman-Nya, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Marilah kita terus meneladani Dia, saling melayani, mengasihi dan mengampuni. Pembasuhan kaki saat ini adalah kesempatan bagi kita untuk menyatakannya. Mari bersama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, terjadilah kehendakmu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kepada sesama. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada wadah yang disediakan, wadah untuk pembasuhan kaki, dan kain yang disediakan itu jangan dibasahkan, itu hanya untuk dipakai untuk lap. Jadi jangan dicelupkan ke dalam air, itu akan dipakai, kain itu dipakai untuk lap setelah kita membasuh kaki saudara-saudara kita yang ada di samping kita. Jadi ini ya, kita diingatkan semua ya.
lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh.
mengampuni lebih sungguh. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad, mari ikrarkan pengakuan iman dalam rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sambil mengingat dari nats pembimbing kita Yohanes 13 ayat yang 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Menyanyikan Ku Beri Persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera.
Dipersilakan persembahan pujian paduan suara PWGT.
Tuhan dimuliakan untuk persembahan pujian yang disampaikan oleh Paduan Suara PWKT. Tuhan memberkati ibu-ibu. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan melayakkan kami mengambil bahagian untuk menyembah Tuhan dalam ibadah Kamis Putih saat ini. Kebenaran firman-Mu datang mengingatkan lagi kami bagaimana karya kasih Allah yang dinyatakan melalui pengorbanan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, yang datang dalam kerendahan hati, merendahkan dirinya untuk melayani kami, umat yang berdosa. Tolonglah kami Tuhan untuk diubahkan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami yang sudah mengalami kasih Allah dapat meneladani dan melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tolong kami Tuhan untuk juga punya kerelaan, ketulusan, dan mau berkorban untuk melayani sesama kami. Pembasuhan kaki yang sudah kami lakukan, kiranya tidak di sini saja, kiranya tidak hanya menjadi simbol belaka, tapi itu mau menyatakan bagaimana ketaatan kami untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu adalah bentuk ungkapan kami bahwa kami mau melayani sesama kami. Kami mau untuk memiliki kerendahan hati untuk berbuat seperti yang dikehendaki. Allah Roh Kudus, kuasai hidup kami, sehingga sungguh-sungguh kami menjadi pelaku firman yang setia dalam hidup ini. Kami bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan untuk menyatakan buah-buah iman lewat pundi persembahan yang sudah diedarkan, bahkan persembahan dalam bentuk pujian yang disampaikan oleh PWKT. Tuhan kuduskan tanda syukur kami. Tuhan berkati kami semua untuk tahu menggunakan berkat-Mu dengan baik, untuk menggunakan talenta yang Tuhan anugerahkan, selalu melayani Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu, diberkati Tuhan dalam perjuangan hidup ini, dalam berbagai harapan-harapan, diberkati dalam kehidupan keluarga, diberkati dalam setiap usaha atau kerja. Jemaat-Mu yang sedang berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan, Tuhan yang punya semuanya, bukakan jalan Tuhan, berikan kemudahan, karuniakan iman yang teguh untuk bersabar dan tekun dalam perjuangan, meyakini bahwa waktu Tuhan pasti tiba untuk memberikan yang terbaik. Jemaat-Mu yang sedang dalam gangguan kesehatan, kuasa-Mu dinyatakan untuk mengalirkan berkat kesembuhan. Yang berduka, Tuhan berikan penguatan dan penghiburan. Yang bergumul, Tuhan kuatkan iman untuk berserah penuh kepada Tuhan. Yang bersukacita dalam berbagai bentuk, sempurnakan sukacita jemaat-Mu Tuhan.
Tuhan sambut ungkapan syukur jemaat-Mu, semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Berkati kami hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis Pengurus OIG dan juga tim atau panitia. Berikan kami hikmat yang asalnya dari Tuhan, sehati sepikir melayani Tuhan, supaya semua pelayanan dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Allah Bapa di sorga untuk persiapan kami mengambil bahagian dan melayani Tuhan lewat sakramen perjamuan kudus besok. Tuhan berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Harapan kami, Tuhan melayakkan kami untuk sehidangan menikmati perjamuan kudus. Bahkan pelayanan-pelayanan yang akan dilangsungkan dalam pekan suci, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, sampai dengan perayaan Paskah. Tuhan memberkati semua rangkaian pelayanan ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan dipermuliakan. Semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan saat ini, berkati Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan. Kalau usai semua rangkaian ibadah, kami seputi di tempat ini. Ketika kami kembali ke alamat masing-masing, mohon penyertaan-Mu Tuhan, untuk kami tiba dengan penuh selamat, dan kami boleh melewati malam ini dalam istirahat, dalam naungan kasih sayang Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Sambut, sempurnakan, ampuni dosa kami, terima kami yang berdoa kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Saya jemput, mari berdiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pergilah, lakukanlah apa yang telah diteladankan Yesus kepada kamu. Ya Allah, bimbing dan
Arahkan hati pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan penekanan Warta Jemaat Kamis 28 Maret 2024. Majelis Jemaat mengucapkan selamat Hari Kamis Putih dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah Kamis Putih saat ini. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk, yang telah melayani saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dalam tugas dan pelayanan. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada sore hari ini. Majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, operator sound system, paduan suara PWGT. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu, Saudara-saudari. Diinformasikan kepada kita semua bahwa besok tanggal 29 Maret 2024 akan diadakan ibadah Jumat Agung dimulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dengan menggunakan baju bernuansa gelap. Dan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 kita akan mengikuti ibadah Sabtu Sunyi dimulai pukul 18.30. Di warta kemarin diinformasikan 18.00, tapi mengingat situasi jalan yang macet, jadi kita mulai di jam 18.30 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan baju bernuansa gelap. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024, kita akan merayakan Paskah bersama-sama dalam ibadah Minggu Paskah dimulai pukul 6 pagi di tempat lapangan parkir gereja. Jadi mohon maaf bagi Bapak Ibu yang mempunyai dan membawa kendaraan, mungkin datang hanya drop penumpang saja karena tidak disediakan lahan parkir untuk kendaraan. Demikian kami informasikan, kiranya menjadi perhatian kita bersama. Ya, sedikit tambahan untuk hari Minggu dalam perayaan Paskah dilaksanakan seperti yang disampaikan oleh majelis tadi, bahwa itu dilakukan di jam 6.00, jam 6 pagi. Dengan demikian juga ditekankan bahwa untuk Jumat Agung hanya satu kali ibadah di jam 9 pagi, dan untuk hari Minggu pada perayaan Paskah juga hanya satu kali dilaksanakan ibadah di jam 6 pagi. Dan untuk hari Sabtu, Sabtu Sunyi, nuansa gelap, dan kita bisa juga bernuansa budaya Toraja. Kalau ada sambuk bisa mak sambuk, enggak apa-apa. Dan juga untuk hari Paskah itu karena kita outdoor, kita di lantang, mak lantang di depan, sehingga mohon menyesuaikan bajunya, bisa juga mak sambuk. Ya, itu informasi kita bisa menggunakan budaya Toraja. Silakan fleksibel, Bapak Ibu, ini tambahan informasi. Terima kasih. Bapak Ibu, mari berdiri, kita nyanyikan syukur kepada Tuhan. Ikuti gaul saja Tuhan. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin
dan mengambil saat teduh. Demikian ibadah Kamis Putih malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Eyelash gimana sih? Tapi itu berapa?